Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farijal Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Dan dikarenakan saya sendiri di kos, maka saya akan menjelaskan buku ini sendiri. India adalah sebuah negara yang beribu kotakan New Delhi, dan kota terbesarnya adalah Mumbai. Dan bahasa resmi dari India adalah bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Federal. Dan India itu merdeka dari Inggris pada tanggal 15 yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1947. Luas wilayahnya adalah 3.287.590 km persegi dan bermata uang rupiah. Dan lagu kebangsaan India adalah Jana Gana Mana. Sampai tahun 1947, India bersama Pakistan merupakan bagian jajahan Inggris. Pemerintahan nasional India mulai berdiri tahun 1946 dengan tujuan pembentukan republik yang merdeka pada tahun 1947. Kemudian, pada 3 Juni 1947, partai-partai India menyepakati lahirnya dua dominion. Dan tanggal 15 Agustus 1947 mulai berlaku Undang-Undang Kemerdekaan India. Sejak saat itu kekuasaan India jajahan Inggris diserahkan pada 1. India, mayoritas penduduk Hindu. 2. Pakistan, mayoritas penduduk beragama Muslim. Perdana Menteri pertama India yaitu Jawaharlal Nehru. Tahun 1950, Republik India diproklamasikan. Jawaharlal Nehru tetap sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan bentangan alam, India terbagi atas 3 daerah, yaitu daerah pegunungan Himalaya, terdiri dari deretan pegunungan dengan dataran tinggi dan lembah besar. Pegunungan utama di daerah itu adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Karakoram di baliknya. Kemudian ada dataran rendah Gangga, terbentuk oleh Sungai Indus, Sungai Gangga, dan Sungai Brahmaputra. Di lembah Gangga terdapat daerah pertanian terpenting India. Dasar lembah itu merupakan akumulasi pasir dan tanah liat. Kemudian ada daerah semenanjung bagian selatan. Umumnya merupakan perbukitan dan pegunungan. Di antaranya pegunungan Aravalli, Vindhya, Satpura, Maikal, dan Alanta. Di bagian timur dan bagian dari semenanjung terdapat pegunungan Ghats Barat dan Ghats Timur. Dan India memiliki 2 iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Pergantian musim dingin terhitung bulan Oktober sampai akhir Februari, dan musim panas awal Maret sampai pertengahan Juni, sedangkan musim penghujan dari pertengahan Juni sampai akhir September. Penduduk India umumnya termasuk ras Kaukasoid, biasanya disebut orang Arya. Dulu mereka memakai bahasa Sanskerta yang sekarang disebut bahasa Hindi. India mengenal sekitar 850 bahasa. Bahasa Hindi kini merupakan bahasa resmi. Di samping itu, bahasa asing seperti bahasa Inggris menjadi bahasa resmi juga. Bahasa daerah lain diantaranya yaitu Annam, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmir, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskerta, Tamil, Telugu, Urdu. Bahasa Urdu atau Hindustani terutama digunakan kelompok India Utara. Dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat memberikan subsidi pendidikan pada pemerintah negara bagian. Unsur-unsur pokok perekonomian India bertumbuh pada pertanian,
70% penduduk berkecimpung di dalam pertanian. Bahkan sejak tahun 1960-an, pemerintah menjalankan kebijakan revolusi hijau, memasukkan bibit-bibit baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian terpenting yaitu padi, gandum, jagung, biji minyak, tebu, tembakau, kapas, jute, teh, kopi. Selain itu, India kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, mangan bauksit, thorium, mika, magnesium, dan minyak bumi. Daerah tambang terpenting ialah Bihar, Bengkaka Barat, dan Goa. India dibagi menjadi 28 negara bagian, kemudian menjadi distrik 6 wilayah persatuan dan wilayah ibu kota Delhi. Negara-negara bagian mempunyai pemerintahan yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan, meski beberapa di antaranya mempunyai pemerintahan yang dilantik. Negara-negara bagian India yaitu Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu dan Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Keraja Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bengal Barat. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 1980-an. Sehingga kini India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi sekitar 1,2 miliar jiwa. Tetapi ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia, sehingga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sehingga kini kelas menengah kaya India bermunculan karena cepatnya pertumbuhan ekonomi terutama dalam industri teknologi informasi. Ekonomi India dulu tergantung pada pertanian, namun sekarang hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Umumnya industri terpusat di kota-kota besar. Tahun belakangan ini India telah muncul sebagai pemain besar peranti lunak dan bisnis outsourcing. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari buku ini adalah India kini telah berubah. Dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain dunia. India kini menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan bagi banyak negara. Ke depan, India akan menjadi kekuatan setara kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dan bagaimana India bisa sedahsyat ini? India memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi. Dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi, hingga tercipta apa yang dinamakan Lembah Silikon India. Di Lembah Silikon ini berdiri sekitar 200 industri besar, peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Sepak terjang India kini tidak sampai di situ. India pun melejit dalam industri otomotif, industri komponen, khususnya perkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang kompetitif secara global. Dan kini, hampir semua produsen mobil terkemuka di dunia sudah membangun fasilitas produk di India. Kelak, industri otomotif India bakal menyaingi Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Di samping itu, India pun unggul dalam industri film yang disebut Bollywood.
hasil produksi Bollywood kini menyaingi Hollywood. Bollywood mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang terjual. Dan juga India sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. India memiliki ribuan tenaga kerja yang murah tetapi terampil dan andal dalam bidangnya serta mampu berbahasa Inggris. Itulah India. Negara dari kelaparan menjadi berkelimpahan, dari dipermalukan menjadi bermartabat, sehingga setiap tahun India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan negara lain. Itulah yang dapat saya sampaikan dari buku ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.